dengan NIM 2019-008-0040. Di video kali ini kita akan membahas mengenai instrumen keuangan. Apa sih yang dimaksud dengan instrumen keuangan? Nah, instrumen keuangan sendiri memiliki pengertian yaitu suatu keuangan yang menambah nilai aset atau liabilitas keuangan. Nah, yang merupakan bagian dari instrumen keuangan ini ada aset keuangan. Dan contoh dari aset keuangan ini ada kas dan piutang. Menurut IFRS 9, aset keuangan ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif, dan aset keuangan yang diukur dengan nilai amortisasi. Nah, selanjutnya ada jenis dari instrumen keuangan. Jadi, instrumen keuangan ini dibagi menjadi 2, yaitu instrumen ekuitas dan juga instrumen keuangan derivatif. Yang pertama ada instrumen ekuitas. Instrumen ekuitas sendiri merupakan setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Contohnya seperti saham biasa perusahaan. Kemudian, kewajiban keuangan mencakup kewajiban kontraktual dan kontrak yang akan atau dapat diselesaikan dalam instrumen ekuitas entitas sendiri dan adalah non-derivatif dan suatu derivatif. Yang kedua, ada instrumen keuangan derivatif. Instrumen keuangan derivatif sendiri merupakan instrumen keuangan atau kontrak lain yang termasuk dalam ruang lingkup pernyataan dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang ditentukan diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan. Yang kedua, tidak memerlukan investasi awal neto, menghasilkan dampak serupa akibat perubahan pasar. Dan yang ketiga, diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan. Selanjutnya ada klasifikasi instrumen keuangan. Instrumen keuangan sendiri diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada aset keuangan dan yang kedua kewajiban keuangan lainnya. Klasifikasi instrumen keuangan yang pertama yaitu ada aset keuangan. Aset keuangan sendiri diklasifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu pertama, aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi. Kedua, investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Ketiga, pinjaman yang diberikan atau piutang. Dan yang keempat, aset keuangan tersedia untuk dijual. Yang pertama, ada aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan ini diklasifikasikan jika memenuhi kondisi sebagai berikut. Yang pertama, diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, dan yang kedua, pada saat pengakuan awal telah diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua, ada investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Nah, investasi dimiliki hingga jatuh tempo sendiri memiliki pengertian aset non-keuangan, non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Yang ketiga, ada pinjaman yang diberikan atau piutang. Piutang sendiri terdiri dari wesel tagih, pengakuan awal, diskon penjualan, penghitungan penurunan nilai dalam piutang, dan penghentian pengakuan. Yang terakhir ada aset keuangan tersedia untuk dijual. Nah, aset keuangan ini tidak diklasifikasikan sebagai salah satu kategori instrumen keuangan seperti aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, investasi yang ditahan sampai jatuh tempo, dan pinjaman serta piutang.
Selanjutnya, klasifikasi instrumen keuangan yang kedua adalah kewajiban keuangan lainnya. Instrumen keuangan mewajibkan liabilitas keuangan. Selain yang pada nilai wajar melalui laba rugi, diakui pada awalnya pada nilai wajar ditambah biaya transaksi. Selain itu juga harus diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif. Selanjutnya, konsep pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Yang pertama ada pengakuan instrumen keuangan. Nah, biasanya entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan jika entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan dalam kontrak instrumen tersebut. Yang kedua, ada pengukuran instrumen keuangan. Nah, dalam pengukuran instrumen keuangan sendiri, pengukuran aset atau liabilitas keuangan dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, pengukuran pada aset pengakuan awal, serta yang kedua, pengukuran setelah pengakuan awal. Selanjutnya, yaitu penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan. Penyajian instrumen keuangan sendiri secara umum, prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuitas dan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Dan adapun pengungkapan instrumen keuangan mengatur pengungkapan dalam laporan keuangan yang memungkinkan pengguna mengevaluasi signifikan instrumen keuangan atas posisi dan kinerja keuangan entitas serta jenis dan besarnya resiko yang timbul dan bagaimana entitas tersebut mengelola resiko tersebut.